Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai cara membuat radio dan checkbox pada HTML5. Kita langsung mulai praktek coding ya. Kita buka kembali file dropdown.html dari materi sebelumnya, dan kita akan belajar mengenai cara membuat radio. Di bawah tag form, kita tambahkan tag label baru dengan konten makanan favorit. Lalu kita tambahkan tag BR. Setelah itu kita akan menambahkan 3 buah radio. Untuk membuat radio, kita bisa menggunakan elemen input. Jadi kita buka tag dengan elemen input. Kita tambahkan attribute type sama dengan radio. Setelah itu kita tambahkan attribute name sama dengan makanan. Jadi nantinya hasil dari radio button ini akan dikirimkan ke server dengan nama variabel makanan. Dan yang terakhir kita tambahkan attribute value sama dengan 1. Jadi kalau radio ini dipilih, maka variabel makanan akan diisikan dengan nilai 1. Kita tambahkan tag BR setelah input. Lalu kita copy dan paste kode ini sebanyak 2 kali. Kita lihat hasilnya di browser. Sekarang kita sudah memiliki 3 buah radio ya. Hanya saja belum ada keterangannya mengenai radio ini artinya apa. Kalau kita coba klik, bisa diperhatikan di sini bahwa yang bisa dipilih hanya salah satu dari ketiga radio. Hal ini disebabkan karena ketiga radio memiliki attribute name yang sama. Dan kalau kita coba pilih radio pertama dan mengirimkan ke server, maka browser akan mengirimkan nilai makanan sama dengan 1 ke server. Jadi sesuai dengan name dan value dari radio yang dipilih. Untuk menambahkan keterangan pada radio, kita bisa menggunakan tag label. Pertama kita tambahkan dahulu attribute ID sama dengan nasi pada radio pertama. Setelah itu kita tambahkan tag label dengan attribute for sama dengan nasi. Dan kita beri nama nasi goreng. Kita ulangi proses yang sama untuk radio kedua dan ketiga, untuk kue tiaw goreng dan bihun goreng. Dan value-nya kita ganti menjadi 2 dan 3. Kita coba refresh browser. Sekarang kita sudah memiliki 3 buah radio yang sudah diberi keterangan nasi goreng, kue tiaw goreng, dan bihun goreng. Kita perhatikan kembali kode kita. Untuk penulisan kode radio ada sedikit perbedaan dengan penulisan kode input pada materi sebelumnya ya. Kalau pada materi sebelumnya, label makanan favorit akan diberikan attribute for dan dikaitkan ke tag input. Sedangkan di sini, label makanan favorit tidak menggunakan attribute for. Kemudian perhatikan lagi di sini bahwa kita membuat 3 buah tag input dengan menggunakan attribute name yang sama. Namun attribute ID-nya berbeda-beda. Dan kemudian kita membuat tag label setelah tag input, di mana label tersebut menggunakan attribute for dan dikaitkan ke attribute ID dari tag input sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita menggunakan radio dan kapan kita menggunakan dropdown? Kita lihat kembali ke browser kita. Sekarang kita sudah memiliki contoh radio dan dropdown. Fungsi dari kedua kontrol ini adalah sama ya, yaitu pemakai diminta untuk memilih salah satu dari opsi yang kita sediakan. Namun di sini ada satu perbedaan yang paling besar antara radio dan dropdown. Kalau kita melihat pada radio, semua opsi sudah langsung kelihatan pada layar. Berbeda dengan dropdown, kita hanya bisa melihat opsi yang sedang terpilih. Apabila kita mengklik dropdown, barulah kita bisa melihat semua opsi yang ada. Berdasarkan perbedaan ini, maka dropdown lebih disarankan apabila kita memberikan banyak opsi yang bisa dipilih oleh pemakai.
Sedangkan radio lebih disarankan apabila jumlah opsinya hanya sedikit. Untuk lebih jelasnya, saya sudah membuatkan contoh penggunaan drop-down dan radio. Bisa kita lihat pada bagian atas ini kita menggunakan drop-down. Jadi kontrolnya hanya memakan tempat satu baris saja. Sedangkan apabila diklik, maka kita bisa melihat semua opsi yang bisa kita pilih. Sedangkan di bawahnya adalah contoh yang sama, hanya saja kita menggunakan radio. Karena jumlah opsinya banyak dan harus langsung ditampilkan semua, maka kita menghabiskan satu halaman hanya untuk meminta satu masukan dari pemakai. Jadi untuk kasus seperti ini, lebih baik kita menggunakan drop-down daripada radio. Selanjutnya kita buka file contoh kedua. Di sini kita bisa melihat contoh pertanyaan pilihan ganda untuk ujian coding ya. Pada contoh di atas menggunakan drop-down, sedangkan pada bagian bawah menggunakan radio. Di sini bisa kita lihat bahwa kalau kita menggunakan drop-down, maka tampilan dari situs kita akan menjadi berantakan. Alasan utamanya adalah karena drop-down tidak bisa menggunakan HTML tag untuk memberikan format pada kontennya. Sedangkan kalau kita menggunakan radio, kita bisa menggunakan tag code, dan kita bisa memberikan warna oranye untuk reserve word seperti for dan if, sehingga pemakai bisa lebih jelas membaca opsi-opsi yang tersedia. Jadi dari contoh di sini, lebih baik kita menggunakan radio. Sekarang kita kembali ke kode kita, dan kita akan belajar mengenai cara membuat checkbox. Kita tambahkan dahulu label baru setelah tag pembuka form. Kita isikan dengan konten hobi. Dan kita tambahkan tag BR. Cara membuat checkbox mirip dengan cara membuat radio. Kita buat tag baru dengan elemen input. Kita tambahkan attribute type sama dengan checkbox. Lalu kita tambahkan attribute ID dan name dengan isi coding. Dan kita tambahkan attribute value sama dengan 1. Setelah itu kita tambahkan label dengan konten coding. Agar rapi kita tambahkan tag BR. Ulangi proses tadi sebanyak 2 kali untuk menambahkan checkbox untuk main game dan berenang. Kita lihat hasilnya pada browser. Sekarang kita sudah memiliki 3 opsi untuk hobi. Perbedaan dari radio dengan checkbox adalah kalau menggunakan radio kita hanya bisa memilih salah satu dari opsi yang tersedia. Sedangkan kalau menggunakan checkbox kita bisa memilih banyak. Sebagai contoh, apabila saya mencentang opsi coding dan main game, dan menekan tombol submit, maka kita bisa melihat bahwa browser akan mengirimkan variabel coding sama dengan 1 dan game sama dengan 1 ke server. Perhatikan bahwa karena berenang tidak dicentang, maka browser tidak mengirimkan variabel berenang. Kita bisa menggunakan cara lain agar checkbox mengirimkan data berupa array ke server. Sebagai contoh, kita ubah name dari ketiga checkbox menjadi hobi, buka kurung siku, tutup kurung siku. Perhatikan di sini bahwa kita perlu menambahkan kurung siku pembuka dan kurung siku penutup agar server menangkap nilai dari variabel ini sebagai array. Kemudian value harus kita ganti dengan nilai yang sesuai dengan masing-masing checkbox. Misalnya saya ganti menjadi coding, game, dan berenang. Kita tes pada browser. Kita tes apabila kita mencentang pilihan game dan berenang dan menekan tombol submit. Bisa dilihat di sini bahwa browser akan mengirimkan nilai hobi, buka kurung siku, tutup kurung siku sama dengan game. Dan kemudian hobi, buka kurung siku, tutup kurung siku sama dengan berenang. Nantinya server akan menangkap nilai ini sebagai variabel hobi yang tipenya array.
dengan isi game dan berenang. Kita review kembali apa yang telah kita pelajari pada video ini. Untuk membuat radio, kita menggunakan elemen input, kemudian diikuti dengan atribut type sama dengan radio. Kita bisa menambahkan atribut name dengan nama variabel yang akan dikirim ke server, dan atribut value dengan nilai variabel yang akan dikirim ke server apabila radio ini dipilih. Ini adalah contoh kode radio yang telah kita buat dalam video ini. Selanjutnya untuk membuat checkbox, caranya sama dengan cara membuat radio tadi ya. Kita tetap menggunakan elemen input, hanya saja atribut type-nya bernilai checkbox. Dan ini adalah contoh kode checkbox yang barusan kita buat dalam video ini. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code atau slide dari video ini dapat melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.